Halo desain entusias, jumpa lagi dengan saya Esther. Selamat datang kembali di channel YouTube Claire, di mana kita akan sharing pengetahuan mengenai dunia interior. Backsplash adalah material yang digunakan untuk menutupi area dinding pada dapur, yaitu di antara bagian atas meja dapur dengan lemari di atasnya atau plafon. Backsplash pada awalnya dirancang fungsional untuk yang pertama, melindungi dinding. Backsplash melindungi dinding dari potensi kerusakan akibat tumpahan atau percikan yang berasal dari sink, kompor, maupun area prep, serta mencegah penumpukan jamur pada dinding. Namun selain melindungi kerusakan dari air, minyak, ataupun kelembapan, backsplash juga berfungsi sebagai penahan fisik yang melindungi dinding dari benturan dari barang-barang seperti panci, wajan, ataupun pisau saat kita mempersiapkan dan memasak makanan. Lalu yang kedua adalah mencegah noda menempel. Backsplash menjaga dinding agar tetap bersih dari noda makanan dan air. Seiring waktu, noda yang sedikit akan menumpuk menjadi noda yang besar sehingga dinding akan terlihat kotor. Walaupun cukup sering dibersihkan, hal itu hanya bersifat sementara saja. Lama-lama dinding akan terlihat kusam jika tidak dilapisi backsplash. Dengan adanya backsplash, membuat dinding lebih mudah dibersihkan. Lalu yang ketiga adalah melindungi dari serangga. Backsplash mengurangi kemungkinan serangga untuk masuk dari dalam dinding ke area dapur. Karena backsplash membentuk penghalang di antara meja dapur dengan dinding, sehingga mencegah kemungkinan adanya serangga masuk ke dalam area dapur dan menghampiri sisa makanan. Nah, setelah mengetahui fungsi-fungsi dari backsplash tersebut, maka kriteria backsplash yang baik adalah yang pertama, tentunya harus tahan air, benturan, dan juga serangga, sehingga lebih awet dan tahan lama. Kemudian yang kedua harus mudah dibersihkan, agar kita tidak perlu menghabiskan waktu yang lama untuk merawatnya. Cukup dilap dengan kain lembab dan juga spons. Kini backsplash dapur tidak hanya memiliki fungsi teknikal saja, tetapi sekaligus sebagai fungsi estetika, yaitu menjadi focal point desain yang dapat mencerminkan kreativitas serta kepribadian dari pemilik rumah. Backsplash dapur harus matching dengan keseluruhan dapur dan juga meja dapur atau countertop, walaupun tidak harus sama persis. Countertop dan backsplash yang senada cocok untuk dapur yang memiliki tampilan yang clean. Namun, countertop dan backsplash bisa memiliki warna atau desain yang kontras, berbeda satu sama lain, sehingga backsplash menjadi menonjol. Tergantung dari desain dapur keseluruhan dan tetap harus seimbang. Jika countertop sudah bermotif ramai, jangan gunakan motif backsplash yang ramai lagi, apalagi dengan motif yang jauh berbeda, yang mengakibatkan tabrakan motif dan jadi kurang menarik. Tapi jika countertop dan keseluruhan dapur sudah polos, maka kita bisa bermain pola yang lebih rumit pada backsplash. Nah, berikut adalah contoh-contoh material yang dapat diaplikasikan sebagai backsplash dapur. Yang pertama adalah tiles, baik berupa keramik, HT, maupun mozaik. Terdapat banyak pilihan tiles dalam beragam ukuran, dari yang besar hingga kecil, warna dan motif, bentuk, dan tekstur. Bahkan kita dapat bermain beragam pola pemasangan. Tiles cukup mudah dipasang, harganya pun terjangkau, dan tentunya tahan panas dan air. Tinggal disesuaikan kembali dengan suasana dapur yang kita inginkan. Jika ingin mewah, bisa pilih tiles dengan ukuran besar dengan tekstur gloss. Atau jika ingin lebih rustic alami, bisa pilih tiles dengan motif bata, kayu, atau batuan. Jika ingin lebih unik, kita bisa memilih bentuk unik selain persegi dan persegi panjang, seperti pentagon, heksagon, chevron, dan sebagainya. Untuk pola pemasangan bisa vertikal maupun horizontal. Pola dengan arah vertikal membuat kesan yang lebih tinggi. Pola dengan arah horizontal untuk kesan yang lebih memanjang. Hal yang penting yang bisa kita perhatikan dari tiles adalah nut-nya, mulai dari besaran dan warnanya. Tiles dengan warna putih yang diberi nut warna putih tentu akan berbeda efeknya jika diberi nut warna lain. Dengan nut putih, tiles terlihat seperti dinding yang mulus.
dengan nut berwarna, masing-masing tiles menonjol dengan sendirinya. Pilihlah warna nut yang menarik yang bisa diambil dari warna tiles, warna countertop, ataupun warna dinding di sekitarnya. Dalam pemilihan tiles, kita harus mempertimbangkan desain secara keseluruhan. Pilihlah tiles dengan bentuk, warna, dan pola yang cocok untuk dapur secara overall, dan juga keseluruhan rumah. Yang kedua adalah batuan alam, seperti marmer, granit, dan quartz. Batuan alam cocok untuk tampilan dapur yang mewah, karena corak dan pantulannya dan slabnya yang besar. Membuat backsplash seperti seamless tanpa sambungan, karena nutnya yang hampir tidak terlihat dan sedikit. Jika kita memiliki countertops dari granit, kuarsa, atau marmer, biasanya material backsplash-nya juga akan sama dari motif dan warnanya, sehingga selaras seperti bidang yang menyatu. Namun dilihat lagi dari motifnya. Jika motif batuan cukup kompleks, maka akan diseimbangkan dengan yang lebih polos. Backsplash dengan batuan alam yang bermotif khas dan unik, cocok untuk ditampilkan sebagai focal point yang menonjol di dapur, terutama jika meja dan lemari dapur sudah netral dan polos. Harga material dan pemasangannya tergolong cukup tinggi, karena slabnya yang besar dan membutuhkan penyangga yang kokoh agar aman menempel pada dinding. Material ini juga harus sering dibersihkan karena mengandung pori-pori yang besar, tergantung dari jenis batuannya. Ada opsi batuan buatan yang tidak memiliki pori sehingga lebih higienis dan tidak menyerap noda. Namun motifnya tidak akan senatural batuan alami. Kemudian yang ketiga adalah material cermin. Cermin sebagai backsplash dapat membuat kesan ruangan yang lebih luas karena memantulkan kondisi ruangan di sekitarnya, sehingga size ruangan terkesan double. Bahkan kadang backsplash menjadi seperti bidang kamuflase yang tidak terlihat. Backsplash cermin juga membuat ruangan lebih cerah karena memantulkan cahaya di sekitarnya, baik dari lampu maupun sinar matahari. Tidak hanya silver saja, kini terdapat banyak pilihan warna untuk cermin. Namun hati-hati, pilihlah cermin dengan bahan dasar titanium yang tidak teroksidasi, sehingga tidak muncul jamur dan karat pada cermin, karena sudah lebih tahan air dan lembab. Aman untuk digunakan pada dapur bersih dan kompor listrik. Namun hindari penggunaan cermin jika kita menggunakan kompor gas yang jarak apinya sangat dekat dengan backsplash, untuk menghindari resiko retak. Yang keempat adalah kaca. Kaca yang cocok untuk diaplikasikan sebagai material backsplash dapur adalah back painted glass, yaitu kaca yang dilapis cat khusus di bagian belakangnya. Dan juga wall film glass, kaca yang dilapis wall film dengan teknik khusus di bagian belakangnya. Material kaca 100% tahan air, sehingga pastinya mudah dibersihkan, dan juga cukup tahan goresan. Dan jika ditemper, akan cukup tahan panas ekstrim jarak dekat. Untuk dapur bersih dan kompor listrik, bahkan aman untuk tidak ditemper. Cocok disandingkan dengan countertop granit atau marmer, karena tampilannya yang sama-sama mengkilap, halus, modern, dan mewah. Slabnya juga besar, sehingga tidak banyak nut. Tinggal dipilih warna yang cocok dengan granit atau marmernya. Back painted dan wall film glass banyak memiliki warna. Bahkan bisa di-custom sesuai dengan warna yang kita inginkan. Dan bisa dipilih apakah ingin tampilan yang gloss ataupun matte. Bahkan tidak hanya flat saja, bisa dengan kaca bertekstur. Yang kelima adalah solid surface. Solid surface merupakan material sintetis yang terbuat dari resin akrilik, resin polyester, atau kombinasi keduanya, yang kemudian dikombinasikan dengan pengisi, pigmen warna, dan chip akrilik. Tampilannya dapat mulus tanpa sambungan nut sama sekali, sehingga potensi kotoran yang terperangkap akan lebih sedikit. Permukaannya yang tidak berpori membuatnya tidak menyerap kotoran, sehingga mudah dibersihkan. Tersedia dalam warna solid dan juga motif, bahkan dapat di-custom motif. Cukup tahan goresan dan dapat dipoles kembali. Dan juga cukup tahan panas, namun tidak direkomendasikan jika terkena panas langsung karena ada potensi lelehan. Yang keenam adalah stainless steel. Material ini sering identik dengan dapur profesional di restoran. Namun jika diaplikasikan di dapur rumah,
akan menciptakan gaya unik tersendiri. Stainless steel dengan kualitas baik akan sangat tahan lama, sangat mudah dibersihkan, dan juga steril. Tentunya sangat tahan panas sehingga aman untuk diletakkan di dekat wajan ataupun panci yang panas. Cocok untuk diaplikasikan di dapur dengan frekuensi penggunaan yang tinggi dan ekstrim. Dan cocok untuk tampilan dapur yang modern rustic atau industrial, dan disandingkan dengan material alami seperti batuan dan kayu. Namun kini dengan variasi tekstur dan finishing, stainless steel dapat diaplikasikan ke berbagai gaya desain lainnya. Setelah mengetahui karakteristik dari masing-masing material, cara terbaik untuk menentukan bahan apa yang cocok untuk diaplikasikan pada backsplash dapur kita adalah dengan memperhatikan bagaimana karakteristik kita, seberapa sering kita memasak, apa yang kita masak, dan kebiasaan kita di dapur. Setelah itu baru kita pertimbangkan ke arah estetika. Apakah kita tipe yang sering membersihkan dapur secara teratur setelah pemakaian? Atau tipe yang lebih berantakan dan mungkin membersihkan dapur seminggu sekali saja? Jika kita sering membersihkan dapur, maka material seperti marmer atau granit yang membutuhkan perawatan cocok untuk diaplikasikan. Namun jika kita jarang membersihkan dapur, sebaiknya gunakan material yang minim perawatan seperti tiles misalnya. Lalu apakah kita tipe yang memasak berminyak dan ekstrim, ataukah tipe yang memasak simpel dan cepat saja? Jika kita sering menggoreng atau menumis dengan wajan yang besar, maka gunakan material yang tahan lama, tahan panas ekstrim, dan mudah dibersihkan tentunya, seperti stainless steel misalnya. Namun hindari penggunaan material seperti cermin dan solid surface yang tidak tahan panas ekstrim jarak dekat. Oke desain entusias, terima kasih telah menonton video kita kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.